Nah, itulah kan landasan daripada segala sesuatu ya. Ilmu, wawasan, informasi sebelum berubah jadi pemahaman dan keyakinan gitu. Jadi, landasan segala sesuatu ya ilmu. Informasi dulu gitu ya. Nah, jauh sebelum bicara ibadah dan sebagainya. Oh, itu jauh banget. Itu kan udah dirumuskan oleh para ulama dengan jelimet, dengan banyak sekali, dengan cabang-cabangnya, dengan kitab-kitabnya bercabang-cabang gitu. Tadi ilmu ya, bisa kita punya banyak referensi nih terkait agama, terkait ilmu ini, ilmu ini. Nah, itu apakah jadi ngejelimet di kitanya atau bahkan atau gimana gitu, bisa menguatkan kita gitu? Maka ketidakmampuan dan ketidaktahuan itu harusnya membuat kita takut ke Allah gitu. Abu Bakar baru takbir udah nangis. Kenapa bisa gitu? Karena pakai ilmu. Karena pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kita Ngaji Bareng pada malam hari ini. Saya Muhammad Zidan dan akan ngobrol panjang dengan Ustadz Gani insyaallah pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, insyaallah kita akan ngobrolnya. Saya akan ngobrol sama Ustadz Gani terkait tentang kecerdasan gitu ya. Kenapa penting gitu menjadi orang cerdas ya? Sebagaimana di Kita Ngaji Bareng kan salah satu tujuannya itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kayak apa ya itu? Kayak slogan apa? Kayak slogan mana ya? Tapi intinya ke sana kan ya. Jadi di Ngaji Bareng dan Manuma Movement ini bukan hanya sekumpulan anak-anak muda yang kegiatan aja, tapi kita pun sama-sama ingin upgrade dari sisi kemampuan kan, bukan hanya intelektual kan, tapi olahraga juga, fisik dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu program untuk mencerdaskan tadi di Kita Ngaji Bareng ini. Nah, kita mulai dari data ya. Tadi saya sempat baca, alhamdulillah ternyata tingkat literasi di Indonesia itu naik ya, sekitar sekarang 71,3 yang asalnya dari 66. Tapi itu pun masih rendah menurut data di sini ya. Yang artinya dari 1.000 orang di Indonesia hanya 0,001% yang minat untuk baca. Minatnya itu baru minat, belum bacanya gitu. Baru minat bacanya aja udah serendah itu kan ya. Nah kan kira-kira nih kalau nyambungin dengan aktivitas dulu Rasulullah ya ketika pertama kali mendapat wahyu kan tentang Iqra ya, tentang membaca. Nah, apa sih relasinya gitu antara membaca dan tadi kecerdasan itu? Ya, kita harus tarik dulu secara bukan benang merah, tarik sampai hal yang paling dasar gitu. Seseorang itu beraktivitas, beramal, atau bekerja, atau kuliah dan lain sebagainya, itu semua dilandaskan pada sesuatu apa yang dia ketahui. Kalau seseorang itu bisa hal sederhana ya, kenapa dia bisa makan? Kenapa anak kecil yang mungkin balita? Kenapa dia bisa mandi? Kenapa dia bisa bicara dan lain sebagainya? Karena kalau ditarik dari hal yang paling dasar, ada sebuah pengetahuan yang membuat dia bisa makan, yang membuat dia bisa bekerja, berjalan dan lain sebagainya. Nah, sumber pengetahuan ini bisa dilakukan atau sumber informasinya bisa dilakukan dengan banyak cara. Makanya sumber daripada sebuah ilmu dan wawasan itu kan banyak ya. Ada yang melalui kemudian penglihatan, ada yang kemudian melalui pemikiran atau kemudian dialektika ya di otak dan lain sebagainya. Sehingga ketika seseorang itu memakan sebuah informasi dan informasi itu diolah di otak pikiran kita, dia kemudian bisa beramal, bekerja dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang paling dasar dulu. Kenapa dari informasi dulu dari informasi. Kenapa anak kecil bisa makan gitu ya? Karena mungkin diajari, karena mungkin disuruh, karena mungkin melihat dan lain sebagainya, sehingga pada umur-umur tertentu dia bisa makan. Nah, semua itu kan dari informasi, atau kalau ditarik konteks lebih dalam lagi dari ilmu dan wawasan, sehingga seorang anak kecil pada akhirnya bisa makan dan sebagainya, bisa mengerti sendiri pada akhirnya. Nah, itulah kan landasan daripada segala sesuatu ya. Ilmu, wawasan, informasi sebelum berubah jadi pemahaman dan keyakinan gitu. Landasan segala sesuatu ya ilmu. Informasi dulu gitu ya.
jauh sebelum bicara ibadah dan sebagainya. Oh itu jauh banget gitu. Tapi ketika kita naik motor kan gitu ya, butuh ilmu. Ilmu itu kan ada yang kemudian bisa lewat indrawi, ada yang bisa kemudian lewat rasional, ada yang banyak hal lah gitu ya, cara mengakses atau cara mendapatkan itu. Berarti si informasi ini bisa jadi, bukan bisa jadi, maksudnya informasi ini adalah awal dari aktivitas gitu ya, menuju sikap, tindak dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Nah tinggal seseorang itu ulah pilih aja kan mana informasi atau mana wawasan apa yang diambil, sehingga itu menentukan cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap atau bekerja beramal seseorang. Ketika misalnya saya pengen jadi seorang desainer gitu, apa informasi atau ilmu dan wawasan yang harus saya gali, yang harus saya dapatkan? Ya berarti ilmu yang seputar desain kan, creative thinking atau kemudian seputar layouting, seputar warna dan lain sebagainya. Itu kan hal basic. Nah tergantung bagaimana tujuan atau goals daripada seseorang. Kalau ada itunya baru dia bisa menentukan ilmu dan wawasan apa yang bisa diambil gitu. Nah kan kalau sekarang tuh informasi banyak ya, sebaran gitu. Kalau tadi yang hard skill mah mungkin banyak lah referensinya gitu ya. Bahkan bisa jadi ini akibatnya A, B, C, D gitu kan ya. Maksudnya tuh bebas gitu dan tidak masalah. Nah tapi kalau misalkan kita tarik ke dalam akidah gitu ya, ke dalam dasar-dasar manusia gitu, apakah satu gitu teh gitu informasinya teh, atau yang benarnya tuh yang seperti apa sih gitu? Iya. Jadi informasinya banyak gitu ya. Informasinya banyak dan itu kan udah dirumuskan oleh para ulama dengan jelimet, dengan banyak sekali, dengan cabang-cabangnya, dengan kitab-kitabnya bercabang-cabang gitu. Pada akhirnya ada sebuah perkataan gini, ilmu itu bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak juga, tapi pemahamannya harus banyak. Contoh gini, Bilal bin Rabah memahami bahwasanya Allah itu ahad, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Tapi dengan pemahaman, dengan ilmu itu, dengan ilmu yang satu bahwa Allah itu ahad, Bilal cukup kemudian menghafal satu kalimat, satu kata bahkan ahad. Tapi pemahaman dia bisa bercabang, pemahaman dia bisa menguatkan ketika disiksa, pemahaman itu bisa kemudian menguatkan ketika dia di muazin atau ketika ikut perang dan lain sebagainya. Dari satu kata ilmu, pemahamannya menjadi meluas kan gitu ya. Nah, setiap orang beda-beda ketika ilmu dan pemahaman ini disempitkan, atau dari ilmu itu harus dirubah jadi pemahaman. Setiap orang beda-beda. Ada yang mesti kemudian membaca banyak ilmu baru pemahamannya sempurna. Tapi sebaliknya ada yang kemudian hanya membaca sedikit ilmu tapi pemahamannya pun jadi kuat gitu ya, jadi bisa jadi hebat dan lain sebagainya. Nah, dalam titik ini sebagai seorang muslim gitu ya, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana memahami sesuatu itu bisa terjadi. Tadi ada orang yang harus baca banyak ilmu dulu baru kemudian jadi yakin, tapi sebaliknya ada orang yang cukup baca 1-2 kata kalimat tapi membuat dia sangat kuat dan yakin. Nah, maka sebagai seorang muslim itu dianjurkan gitu. Semacam pemahaman kita mentok bahwasanya itu yang menyebabkan hal itu terjadi adalah Allah gitu. Udah berhenti di situ. Karena kan itu namanya hidayah, karena kan itu namanya pemahaman gitu. Nah, jadi pemahaman dan hidayah ya murni gitu, hak prerogatif Allah. Nah, ini bisa juga, tapi hak prerogatif Allah juga beriringan dengan ikhtiar atau kemampuan si manusia yang itu tersendiri. Menggali informasi tadi ya. Jadi berbarengan dengan itu, kayak misalnya takdir itu kemudian sudah tetap, sudah ajeg, nggak bisa dirubah, tapi itu bisa berubah dengan ikhtiar manusia itu tersendiri. Sama dengan kepintaran, kecerdasan atau pemahaman pun gitu konsepnya. Berarti kan setiap orang punya standarnya masing-masing lah ya. Bisa kita katakan seperti itu sekarang. Nah, tapi dalam rangka tadi ya, kan kita tujuannya tadi mau mencerdaskan nih. Berarti apakah semakin banyak pemahaman yang kita, bukan pemahaman, tadi ilmu ya, bisa kita punya banyak referensi nih terkait agama, terkait ilmu ini. Nah,
Nah, itu apakah jadi ngejelimet di kitanya atau bahkan atau gimana gitu bisa menguatkan kita gitu? Karena takutnya nanti ada yang jadi ateis kan mungkin ya. Ada juga yang oh ya jadi makin beriman. Kan jadi ada simpang siur di situ gitu. Ya. Maka gini konsep prinsipnya. Kalau buat orang-orang yang kemudian udah punya goals, tujuan, maka baca banyak wawasan, baca banyak ilmu itu bisa jadi sebuah keharusan bagi dia. Ya. Karena dia udah tahu pada akhirnya tujuan goalsnya dia akan kemana dan buat apa gitu. Ya, okay. Karena pada akhirnya setiap ilmu dan wawasan harusnya dia itu akan bermanfaat pada waktunya, pada masanya. Misal hari ini saya baca ilmu seputar saham misalnya. Ya. Seputar saham kan banyak tuh ilmu-ilmu e-book atau podcast, video-video kan ya, banyak kan trading, saham dan lain sebagainya. Meskipun saat ini nggak butuh-butuh amat atau kayaknya nggak lagi invest gitu ya. Karena belum ada uangnya. Gitu. Tapi bisa jadi satu saat kepakainya misalnya bukan untuk investnya, tapi kepakainya buat ketika ada yang bertanya, berdebat dan lain sebagainya, sehingga ilmu dan wawasan itu bisa jadi kepake dan lain sebagainya gitu. Asal ada tujuan dan goalsnya dulu gitu. Goals dulu ditetapkan ya, karena bisa jadi kan tadi yang semakin haus ilmu malah jadi melenceng kan gitu ya. Berarti apakah setiap kita belajar ilmu terus memperluas wawasan tuh harus ke Allah ujungnya? Sebagai seorang muslim harus kan gitu ya, karena buat apa kan nih belajar atau membaca atau berilmu tapi nggak diniatkan karena Allah. Ibaratnya kayak kita belajar sains ini minggu lalu, 2 minggu lalu kata Ustaz Akmal, belajar sains itu sebenarnya untuk memahami agama, memahami Allah, memahami Tuhan. Jadi belajar sains itu bukan hanya untuk menemukan misalnya teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya atau inovasi-inovasi tertentu, tapi kan puncak ketundukan seorang berilmu itu ketika dia makin takut kepada Allah kan. Jadi makin dia berilmu ada makin takwa ya, semakin harusnya dia takut harusnya. Karena itu pula yang kemudian ditulis di Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut yakhshallah kepada Allah itu ada orang-orang yang paling banyak ilmunya. Definisi ulama tuh ke situ. Jadi definisi ulama gitu. Jadi makin banyak kita berpengetahuan, makin kita banyak punya ilmu, wawasan, apapun ilmunya, bukan agama, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu politik misalnya, kan ada ya fakultas ilmu atau jurusan ilmu politik misalnya. Apapun ilmu, ujungnya sebagai seorang muslim betul tadi harus menemukan atau harus ke Allah. Harus ke Allah. Apa sih harus ke Allahnya teh? Maka Quran menyebutkan secara spesifik makin takut gitu. Kenapa makin takut kan pertanyaannya? Kan ujungnya harus ke Allah. Jadi makin dan maksudnya artinya gitu makin takut. Kenapa sih makin takut? Ya banyaklah terjemahan daripada terjemahan bebas kenapa kita harus makin takut. Berarti kita merasa rendah, merasa kecil, merasa sedikit ilmunya. Ilmu Allah itu kan luas. Bahkan permisalannya kalau Quran ini dijadikan tinta dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka nggak akan cukup. Karena saking besarnya, saking luasnya, satu kalimat aja di dalam Quran itu bisa berbagai jutaan tafsir, bisa jutaan makna kan. Bahkan ada satu kata, ada banyak ayat yang itu nggak bisa kita terjemahin, kayak alif lam mim gitu-gitu ya. Kepintaran secerdas apapun manusia nggak bisa terjemahin gitu kan. Betul. Cari ke penjuru negeri, sepintar apapun manusia nggak bisa nerjemahin alif lam mim, nggak bisa nerjemahin apa sih arti kata nun di surat Al-Qalam gitu. Maka ketidakmampuan dan ketidaktahuan itu harusnya membuat kita takut ke Allah gitu. Oke, paham. Jadi teman-teman lagi semangat belajar gitu ya, tadi lagi excitednya, jangan lupa sambungin ke Allah kan gitu ya. Jangan lupa sambungin ke Allah biar tadi tahu batasnya gitunya. Semakin takut, semakin takwa tuh justru ya alhamdulillah kan tadi dengan berilmu gitu ya. Nah kalau gini kan jadi jelas nih, ketika kita memperluas wawasan, memperbanyak ilmu, ketika disandarkan ke Allah mah kan jadi enak gitu ya, nyambung gitu, supaya tidak terjerumus kan ya, kan rata-rata gitu ya, banyak orang-orang pintar tapi membawa kepada pemahaman yang salah, ya, akhirnya tadi jadi ateis kah, atau jadi membawa ke isu yang tidak sesuai dengan fitrah gitu ya. Nah apakah kita bahas yang tadi, apakah pintar itu jadi fitrah, cerdas itu jadi fitrah buat kita, sehingga sebenarnya bodoh itu jadi alasan aja gitu. Gimana maksudnya?
Maksudnya gini, ada orang mah emang geus bodoh ti dituna gini. Sering mendengar kalimat itu mungkin ya dari teman-teman kita gitu. Ada orang mah ada teu kudu pinter gitu, ini cukup gitu. Nah kan seolah-olah membatasi diri gitu. Nah, apakah jadi cerdas dan mencari ilmu itu adalah fitrah yang Allah titipkan gitu? Justru bukan fitrah lebih tepatnya ya, tapi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena balik lagi aktivitas hidup ini banyak. Dan apalagi kalau kita punya tujuan, visi, misi hidup, itu menuntut banyak aktivitas, menuntut banyak pekerjaan, menuntut banyak hal, perilaku yang mana semua itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya ilmu. Maka kepintaran, kecerdasan adalah jadi sebuah keharusan bagi setiap manusia, bahkan apalagi khususnya orang-orang beriman, orang-orang muslim, anak-anak muda. Jadi berilmu, berwawasan dan pintar sebuah keharusan, keniscayaan. Kalau kita punya goals, baik lagi. Kalau kita punya goals, karena tadi contoh, saya pengen jadi seorang presiden, saya ingin menjadi seorang wakil presiden yang muda misalnya, maka aktivitasnya kan banyak ya. Itu tujuannya, goalsnya. Amal yang harus dia lakukan banyak. Dia harus belajar ilmu geopolitik, dia harus belajar A, B, C, D. Maka membaca buku, berilmu, berwawasan adalah sebuah keharusan, keniscayaan. Berkapabilitas gitu ya. Nah, makanya itu bisa jadi disandarkan alasannya kenapa sih tadi minat bacanya rendah, berilmu, berwawasannya rendah. Bisa jadi saya nggak punya alasan buat baca buku, kenapa saya harus baca buku kan gitu. Belum ada girohnya gitu ya, belum kesentuh gitu ya. Jadi ilmu itu hanya bisa diambil, didapatkan atau ditransfer hanya mulai guru. Makanya ada sebuah kritik terhadap kurikulum Merdeka misalnya gitu ya. Yang kemarin lagi ramai ya. Yang mengkritik bahwasanya membebaskan kan setiap instansi sekolah untuk mengambil metode belajarnya sendiri, dan dari masing-masing instansi itu kurang lebih banyak instansi yang bahwasanya si murid atau si siswa harus belajar sendiri di internet misalnya. Salah satu detail dari kurikulum Merdeka itu. Emang kayak Kurtilas pun gitu ya dulu. Kita ngalamin kan 13 pun kita belajar dari sendiri, baca LKS, nyari dulu referensi, baru presentasi, tapi gurunya tidak menjelaskan ulang. Makanya itu mungkin kalau tadi Jidan menyinggung kenapa sih ada yang banyak ilmu, berwawasan tapi jadinya ateis, jadinya sesat dan sebagainya. Karena di antara salah satu faktor penyebabnya ketiadaan guru tadi yang meluruskan, membenarkan atau membimbing sehingga orang tuh tersesat atau disesatkan oleh Allah tentunya ya, atau dia tersesat sendiri, nggak ada petunjuk. Makanya kalau pengen berilmu, berwawasan, sosok guru, orang itu salah satu yang paling penting dalam berilmu, berwawasan. Atau kalau orang pengen cerdas, itu jadi yang penting. Makanya kan ada kalimat di dalam Islam, madrasatul ula itu adalah ibu. Madrasah, sekolah pertama seorang anak adalah ibunya. Itu mutlak gitu ya. Itu mutlak sebuah prinsip di dalam Islam. Kalau seorang anak itu pengen sekolah, pengen belajar, maka madrasah pertamanya, lembaga pertamanya bahkan disandingkan kepada orang, yaitu ibu gitu ya. Kenapa anak bisa makan, kenapa anak bisa berdiri, berjalan, bisa menghafal Quran, diajarkan oleh siapa itu? Bukan oleh SMK, bukan oleh universitas kan, tapi diajarkan oleh ibunya sendiri oleh orang. Berarti penting banget ya peran ibu tadi. Jadi ibu yang cerdas, yang pintar tuh justru penting. S2, S3 dan sebagainya ya. Karena kan sekarang mah gitunya, kuliah tinggi-tinggi akhirnya di dapur lagi kan. Nggak gitu ya konsepnya ya. Karena bakal punya anak ya, kalau Allah titipkan rezekinya kan gitu. Justru semakin tinggi pendidikannya, nanti kan anaknya makin cerdas. Jadi punya standar yang lebih tinggi kan gitu ya. Nah, kita bahas lagi tadi ke sekolah gitu. Saya ingat dulu ketika SMA nih ya. Jadi saya SMP sampai SMA kelas 2 tuh kurang minat di matematika gitu ya. Karena emang ya kurang lah gitu ya. Tapi saya ketemu satu guru yang dia tuh enak ngajarnya dan memberikan substansi di awal. Jadi waktu lagi sesi kelas, saya paling dalam tanda kutipnya paling nggak bisa gitu ngajarin MTK. Guru itu datang ke saya gitu, Jidan, kalau pengen paham matematika, pahami bahwa matematika itu intinya adalah ketelitian. Jadi matematika itu belajar bilangan, pertambahan, kalian, integral dan sebagainya itu intinya cuma satu, ketelitian gitu. Jadi kalau mau minat, terus menumbuhkan minat di situ, pahami bahwa matematika itu soal ketelitian gitu.
Nah dari situ saya mulai exciting gitu. Mulai ternyata kalau dikasih tahu substansinya di awal, saya jadi ngerti gitu bahwa matematika tuh intinya melatih ketelitian gitu. Nah sedangkan di beberapa yang lain itu jarang gitu. Rata-rata ngebahas langsung ke teori. Misalkan saya IPS kan geografi apa dan sebagainya, tapi nggak dikasih tahu substansinya itu apa sih. Nah kita balikin nih sekarang kan, dalam substansi mencari ilmu teh apa sih sebenarnya gitu. Substansi mencari ilmu. Oke. Tadi selain yang udah menyandarkan semuanya ke Allah, nah substansinya itu apa sih gitu selain itu gitu. Kalau menurut pemahaman saya gitu, pemahaman aneh gitu, substansi mencari ilmu dalam perspektif pandangan Islam, balik lagi dia disandarkan kepada tujuan goals, tujuan atau cita-cita seseorang. Memang kemudian Allah sebutin di dalam Quran itu misalnya orang-orang yang berilmu itu bakal dinaikin derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Atau tadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi nggak, balik lagi ke penjelasan tadi di awal, substansi mencari ilmu itu bukan kita banyak wawasan, bukan kita kemudian makin dikenal pinter, bergelar dan lain sebagainya. Apalah itu semua, apalah itu arti semua kalau tadi nggak diniatin sama Allah, kalau kemudian kita nggak makin dekat atau tidak makin takut kepada Allah gitu. Substansi mendapatkan ilmunya. Nah, substansi mencari ilmunya adalah tadi setiap aktivitas ini aneh perkuat nih argumen tadi. Kita pengen jadi seorang presma, presiden mahasiswa. Kita pengen jadi dokter, kita pengen jadi A, B, C, D. Nah, semua itu butuh aktivitas yang banyak, butuh kemudian ilmu public speaking, butuh ilmu leadership, butuh ilmu organisasi, atau hal-hal teknis misalnya butuh ilmu seputar Excel, spreadsheet dan lain sebagainya, analisis data, atau kemudian leadership, banyak hal lah ya. Dari ketika kita mempunyai tujuan goals daripada menjadi seorang presma. Maka pencarinya ya adalah sebuah keniscayaan karena aktivitas itu banyak dan tidaklah aktivitas itu bisa dilakukan kecuali kita punya wawasan, kan gitu. Kita pengen kemudian pergi dari sini ke Jogja, membutuhkan waktu 8 jam, butuh ilmu di mana kapan rest areanya, kapan istirahatnya, kan, bagaimana teknik supaya nggak ngantuk, bagaimana kemudian gas remnya, banyak hal kan gitu. Kalau kita pengen ke Jogja, butuh ilmu juga, wawasan. Jadi substansi mencarinya adalah karena kita sadar bahwa aktivitas-aktivitas menuju goals yang akan kita tuju itu adalah berat dan banyak, maka mencari ilmu dan wawasan jadi penting buat seorang manusia. Nah, bisa nggak disandingkan misalkan bahwa mencari ilmu itu, karena ada juga gini kan, contoh gitu, dia udah paham banyak, literaturnya banyak, wawasannya luas, tapi buat dirinya sendiri, yang artinya tidak jadi manfaat untuk orang lain. Iya, berarti ini nih ada satu quote juga dari TikTok. Dari TikTok. Quotes by TikTok. Katanya makin berilmu seseorang harusnya dia makin bijaksana. Pada akhirnya ketika ilmu makin banyak, wawasan makin banyak, beban sosial, tanggung jawab sosial itu nggak bisa dilepaskan. Paling kecil tanggung jawab sosial itu ada berkeluarga kan, punya istri, punya anak. Maka ya itu nggak bisa dilepaskan tanggung jawab sosial itu. Mau nggak mau ketika kita berilmu, berwawasan, harus berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang luar, melalui media apapun gitu ya, orangnya langsung atau melalui teknologi, itu sebuah keniscayaan. Jadi ada orang yang makin berilmu, berwawasan tapi masih apatis, masih sendiri, atau mungkin introvert gitu ya. Ada yang salah dengan prinsip hidup dia. Sebagaimana kan kalau di Quran mah kita tuh bakal mati dengan membawa 3 hal kan ya. Apa tuh? Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Itu masuk ke situ kan berarti ya. Jadi apa gunanya kan ilmu, dan ilmu bisa bermanfaat kalau apa? Diamalkan, disebarkan kan, ada dirasakan oleh manusia lain atau makhluk lain lah minimal gitu. Minimal dirasakan oleh jin gitu ilmu kita. Nah, kita nanti bahas di situ kan. Ini lagi ramai ya, saya lagi beres tadi banget di kantor, ada break.
Terus sempat nonton video Ferry Irwandi. Di mana tentang logika mistika, Chan. Apa tuh? Bahwa bukan terkadang sudah jadi hal lumrah dan sebagian besar orang Indonesia itu seperti itu gitu. Dimana kita tuh lebih percaya santet, dukun, terus labelnya tuh bagus gitu kan, ke orang pintar gitu. Berobat ke orang pintar aja gitu, bukan ke dokter ya dalam tanda kutip kan gitu. Nah di videonya itu mengatakan bahwa itu jadi salah satu penghambat kemajuan bangsa gitu. Dimana kita membesarkan satu hal yang mistis gitu tadi, mistika kepada hal-hal gaib, tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang rasional, yang saintifik gitu. Nah sebenarnya tadi udah terjawab sebenarnya kalau di Ferry Irwan itu sebagai orang Islam pun iya tetap kita harus mengimani kepada yang gaib, kepada malaikat dan lain sebagainya gitu. Tapi membesar-besarkan itu kayaknya berlebihan gitu. Dan itu jadi penghambat kecerdasan bangsa. Nah, apakah tadi sebutan orang-orang pintar, indigo, punya indera keenam dan sebagainya itu kan di frame itu jadi orang pintar gitu, istimewa gitu. Nah, apakah orang istimewa itu yang seperti itu atau malah balik lagi tadi semakin kita memperluas wawasan, semakin rasional kita, justru yang seperti itu definisi pintar itu gitu. Jadi bisa jadi gini pemahaman terbaliknya, bisa jadi betul bahwasanya buat sebagian sedikit orang yang kayak gitu teh pintar. Kenapa kan pertanyaan kenapa bisa disebut pintar? Karena menurut dia apa yang yang nyantet itu yang sifatnya kayak gitulah ya, indigo, indigo dan sebagainya. Buat dia itu teh masuk akal. Oh, oke. Keterima gitu ya. Diterima oleh akal, ada bukti misalnya bisa menggandakan uang gitu ya, atau bisa mencelakakan orang. Kan gitu ya. Kenapa kita bisa meyakini sesuatu itu benar? Karena ada buktinya, terbukti. Ada buktinya atau dia masuk akal di otak. Berarti standar seseorang kebenarannya atau standar rasional seseorang berarti di level itu bisa jadi rendah gitu. Dia hanya bisa memahami standar kebenaran hanya dengan level itu. Ketika misalnya menggandakan uang dan ada benar gitu ya, meskipun itu tentu ada tipu daya dan sebagainya. Dan iya benar ya, berarti standar akal yang benar atau akal yang sehat buat dia berarti seremeh itu ya tadi ya. Seremeh itu berarti. Makanya kan banyak hal, banyak cerita di dalam sejarah itu Nabi itu selalu diajak atau diajarkan untuk berpandangan secara luas, berpandangan lebih jauh gitu ya. Kenapa? Sehingga ketika ada hal-hal receh, hal-hal yang kemudian sempit, kecil, nggak ke distract atau nggak meyakini itu, atau tadi itu tuh bisa dijauhkan, bisa dihindari. Contohnya gimana? Kenapa Nabi itu disusui di sebuah tempat di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ya. Sama Halimah. Nah, Bani Sa'ad itu diceritakan di dalam sejarah adalah perkampungan yang si langit-langitnya itu bisa terlihat dengan jelas. Langit kayak di puncak lah, di Lembang gitu ya, atau di Bandung mah di Lembang, atau kalau di Bogor di puncak. Jadi dia daerah perbukitan gitu. Nah, kenapa diajak ke sana atau disusukan ke sana? Di antara salah satu sirohnya, pelajaran yang tersembunyinya, karena Nabi ingin diajarkan bahwasanya seorang pemimpin itu harus berpikir luas, visioner, sehingga dia standar kemudian kebenarannya, standar kemasuk akalannya sebuah teori-teori kebenaran itu tinggi luas, gitu ya, luas. Tinggi gitu, levelnya tinggi lah. Atau kemudian yang kedua misalnya ketika di perang Khandaq, di perang Khandaq itu kan, ketika ada satu batu yang para sahabat nggak bisa hancurkan, kemudian Nabi turun buat ngebantu menghancurin batu itu. Nabi pukul 3 kali, maka di tiga-tiganya ada percikan api yang muncul, atau percikan cahaya maksudnya, dari pukulan palu dengan si batu itu, dan setiap percikan cahaya itu muncul, Nabi menyebutkan kan bahwasanya akan dibebaskan tanah A, tanah B, tanah C, Persia, Romawi sama Yaman kalau nggak salah kan. Persia, Romawi sama Yaman akan dibebaskan, akan dibukakan gerbang-gerbangnya. Nabi diajarkan berpikir lebih luas. Padahal di depan ada musuh, gitu. Padahal di depan lagi dikeroyok. Secara logika kan ini dulu belum beres. Belum beres gitu. Apalagi ngomongin yang besar tadi ya. Tiba-tiba disuruh ngomongin sesuatu yang jauh banget, yang tak kapan, sesuatu visi yang besar,
Nah, maksudnya dikaitkan dengan peristiwa tadi, kenapa sih orang-orang di desa biasanya kan gitu ya, orang-orang di terbelakang itu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, karena ya standarnya memang rendah. Standarnya memang rendah. Asupan informasinya belum terlalu banyak ya. Belum banyak, sehingga dia lebih mudah terdoktrin percaya dengan hal yang sereceh itu. Buat kita kan itu nggak masuk akal. Tapi bisa jadi loh buat dia masuk akal gitu ya, kayak gitu tuh ya. Mau gimana lagi dah. Kadar intelektualnya segitu ya, ketika ada santet works gitu ya, berhasil uang dilipat gandakan ya, buat dia masuk akal aja, karena dia nggak baca teknologi, boro-boro mikirin Elon Musk baru meluncurin roket kan yang bisa balik lagi dengan sempurna kan gitu ya, ada bahasa Elon Musk sudah meluncurkan roket, sedangkan di Indonesia masih bersibuk dengan santet demit kan, percaya mendatangkan rezeki dan sebagainya. Itu kan jadi maksudnya teh misinformasi, terus kedangkalan informasi itu bisa sampai membuat syirik kan, itu kan ya. Jadi ya makanya dampaknya besar gitu. Dampaknya besar, bukan hanya banyak ilmu. Jadi wawasan saja, tapi nyangkut ke akidah itu kan ya, sampai pertanggungjawaban di akhir kan nanti gitu. Berarti penting banget tuh buat kita gitu ya, anak-anak muda maupun nanti generasi-generasi milenial, boomers dan sebagainya pun penting ya. Parenting sekarang kan banyak ya ilmu-ilmu parenting dan sebagainya gitu, memperluas wawasan tadi, informasi yang banyak itu kan sangat diperlukan tadi ya, supaya hal-hal receh kita nggak langsung membenarkan atau apalah gitu, harus berilmu berwawasan ya. Standarnya mulai dinaikkan gitu standar ya betul kan. Mengingat sekarang lagi ramai itu kan kasusnya di TikTok ya. Lagi-lagi TikTok nih, video yang anak SMA bahkan menghitungnya saja kurang kan gitu ya, 2 tambah 4 berapa, 3 kali 4 berapa kan, mikir lama gitu kan. Sedangkan kita kalau dulu kayaknya udah dimarahin tuh ya. Nah, apakah si informasi atau wawasan tuh bisa ngaruh juga ke mental nggak sih? Informasi ya tadi keluasan wawasan dalam kita memperbanyak wawasan ilmu gitu ya, bisa ngaruh nggak sih ke mental diri kita gitu ya. Mungkin maksudnya gini, jadi ketika seseorang itu makain banyak ilmu dan ilmu itu biasanya disimpan di akal gitu, di otak dan sebagainya, maka dia setiap segala aktivitasnya bakal dilandaskan dengan akal, dengan ilmu, dengan wawasan. Sebaliknya, makin sedikit seorang berilmu, maka dia akan kemudian dikendarai oleh perasaan, dikendarai oleh hawa nafsu. Itu mungkin mental maksudnya. Ya, mental kan tadi ya. Jadi seseorang yang kemudian, misalnya mental di sini bisa jadi tadi futur, lemah, jadi nggak pede, insecure. Padahal kalau punya ilmunya, kalau punya ilmu yang dilandaskan kepada otak, akal dan sebagainya, semua problem mental itu bisa kejawab. Tapi bukan berarti kemudian orang-orang yang tadi lagi down, lagi kurang mentalnya atau lemah mentalnya itu berarti kurang ilmu atau juga bodoh gitu ya. Nggak juga. Bisa jadi itu ada satu fase manusia yang harus kita terima. Orang lagi malas-malasnya, orang lagi jatuh mentalnya. Bahkan satu cerita kan gitu, ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, Rasulullah sedih kan. Rasulullah sangat bahasa kasarnya mungkin mentalnya down banget gitu Rasulullah. Bahkan sampai disebutkan dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Apakah Rasulullah ketika itu tidak berilmu, tidak berwawasan? Enggak juga. Apakah Rasulullah tidak pintar? Maka ada kondisi-kondisi tertentu ketika mental lagi down, maka untuk bangkit laginya gimana? Harus punya ilmu, harus punya wawasan. Baik lagi ke ilmu ya. Berarti bukan hanya ilmu-ilmu dunia, kan ya maksudnya si kecerdasan itu besar gitu ya, luas. Maksudnya kan ada IQ, ada apa gitu kan ya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan sebagainya. Nah berarti kan dari tadi kita ngebahas banyaknya intelektual kan ya. Nah dalam mengelola tadi kecerdasan emosional nih, apakah Islam juga mengajarkan, ada ajarannya nggak sih gitu di Islam gitu? Ya makanya ada ajaran namanya, ada materi di dalam Islam tazkiyatun nafs. Bagaimana supaya si jiwa, perasaan itu letaknya di jiwa, di qalbun. Si mental perasaan itu letaknya di jiwa. Bagaimana supaya jiwa ini stabil, jiwa ini lebih tenang ya, lebih enjoy, nggak gampang was-was atau nggak gampang sedih, nggak gampang overthinking, nggak gampang insecure, mental perasaan. Jadi sebenarnya ada dua aja ilmu tuh, ilmu seputar
tadi Intelektual. kecerdasan intelektual, spiritual nanti itu bisa berkaitannya dengan perasaan atau mental, maksudnya atau virtual. emosional tadi. Emosional kan letaknya dia di perasaan, Ya. sedangkan perasaan letaknya di hati atau di kolbun. Nah, kolbun itu sesuatu yang nggak pasti. Kalau bahasa istilah Arabnya syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak pasti berubah-ubah, out of uncontrollable gitu, bukan out of control, tapi uncontrollable, dia sulit dikontrol. Nah, dia hanya bisa dikontrol ya sama yang pemiliknya. Tapi dia juga bisa dikontrol sama tadi lebih dominan di akal. Jadi kita harus berilmu lebih banyak ilmu yang seputar akal, ilmu seputar intelektual, ilmu seputar IQ dan sebagainya, sehingga perasaan-perasaan itu, emosional itu sebenarnya bisa terkendalikan dengan kewarasan kita. Gitu. Tadi jadi kewarasan ya. Kadang kan misalnya gini, sering kita lihat di debat-debat kitanya, debat-debat di TV, sama ya tadi gelarnya profesor, doktor, tapi ketika mengelola emosinya kurang cerdas, jadi kurang cakap, akhirnya jadi blunder kan gitu. Ya, jadi maksudnya dia mengeluarkan sesuatu yang bukan tempatnya nih, bukan konteksnya nih, kan gitu ya. Jadi kan sebagai manusia bukan hanya perlu pintar secara intelektual, tapi secara emosional pun perlu ya, penting gitu. Nah, maka alhamdulillahnya di Islam kan lengkap gitu ya. Nggak hanya soal intelektual yang harus cerdas dan pintar, tapi kita pun diajarkan untuk selalu bisa mengelola emosi dengan ada sabar dan syukur, kan ya. Terus menahan diri, latihan di puasa dan sebagainya kan gitu ya. Nah, di dalam Islam tuh ya mungkin ya, kalau menurut yang saya pahami, emosional itu bisa kita nggak usah pelajari kalau kita beres mempelajari hal yang sifatnya spiritual. Makanya kan para ulama-ulama tasawuf tuh gitu ya. Bagaimana caranya belajar rendah hati? Bagaimana caranya belajar sabar? Bagaimana caranya belajar syukur, lapang dada? Cukup ketika seseorang itu memperbaiki urusan-urusan spiritualnya, maka dalam urusan-urusan emosionalnya dia bakal terkendali. Dia bakal terkendali emosinya, kemudian sabarnya, syukurnya, lapang dadanya. Ketika spiritualnya, kedekatannya dengan Allah, sholat, puasa, zikir, takarubnya itu ditumbuhkan, maka emosionalnya bakal stabil. Tadi emosi jiwa ya. Esensi dari emosi itu kan jiwa bukan fisik. Kenapa orang bisa marah? Bukan karena mulut kan, tapi karena ada gejolak jiwa kan. Kenapa orang bisa nggak sabar sehingga dia buru-buru? Bukan karena fisik, tapi karena ada jiwa yang menuntut dia nggak sabar. Kenapa seseorang merasa sesak? Kenapa seseorang merasa sempit? Karena jiwanya yang bermasalah gitu. Nah, jiwa itu dalam konteks ini bisa distabilkan, bisa dikuatkan kalau melalui pendekatan ilmu-ilmu tasawuf. Tapi ilmu-ilmu tasawuf juga harus dipraktekin kan. Ya, betul. Bagaimana supaya bisa tenang ya dengan zikir, bagaimana supaya bisa ikhlas ya belajar ikhlas, bagaimana supaya lapang dada, sabar, syukur ya belajar lapang dada, sabar dan syukur. Teori-teorinya maupun amal-amalannya kan, dengan zikir, dengan takorub, dengan menyendiri misalnya. Itu kan ilmu-ilmu tasawuf gitu ya. Nah, berarti kan dari tadi di awal kita banyak membahas intelektual secara ilmu duniawi. Nah, dengan ditarik sama Gani gitu ya tadi ke dalam bahwa dengan sholatnya, gimana kan sholat yang bisa bikin tenang teh kan gitunya. Gimana sih puasa yang bisa bikin menahan emosi? Gimana sih kita dengan bersedekah teh bisa benar memunculkan rasa syukur? Itu kan perlu ilmu juga nggak ya? Perlu ilmu, perlu pendalaman, dan tadi dibina, dibimbing gitu ya. Kan nggak hanya ternyata bukan ilmu yang mudah dipraktekkan kan ya. Karena jadi gimana ya sholat yang benar tapi benar bisa menahan fasya wal mungkar kan gitu, salah satu fungsi otot gitu ya. Tapi kan bagi sebagian orang mungkin yang sholat aja gitu ya langsung gitu, tidak berdampak tuh sholatnya gitu, atau tidak berdampak sedekahnya, atau sekarang lagi usum umroh. Umroh teh asa jadi lifestyle kan sekarang mah gitunya, ibadah umroh jadi lifestyle. Padahal kalau kita tarik ke dasarnya gitu ya, kan substansi umroh itu kan ada tawaf, ada apa, intinya untuk takarub kan, makin lebih tenang. Tapi yang sepintas di media aja kan gitu ya, di sosial media, bahwa umroh itu jadi lifestyle yang ketika pulang ya udah lepas kerudung lagi, balik lagi ke kehidupan sebelumnya. Nah, berarti perlu juga kan mendalami ilmu peribadatan tuh gitu ya. Iya. Kenapa bisa gitu pertanyaannya? Ilmu-ilmu seputar ibadah malah nggak melahirkan kebermanfaatan buat dirinya minimal, atau syukur-syukur kan buat orang lain. Karena banyak faktor sih.
Kayaknya setiap ibadah itu ada tata cara, ada rukun, ada kaidah, ada syarat dan ketentuan. Oh, oke. Makin seseorang mendalami, mengilmui tata cara, rukun, syarat, ketentuan dan kaidah sebuah ibadah, maka makin dekat dia dari esensi daripada atau manfaat daripada si ibadah tersebut. Jadi kenapa ada orang yang masih sholat gitu ya, masih melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, karena sholatnya bisa jadi belum dalam semacam formalitas atau belum dalam lah gitu ya. Dia hanya ada bocil di TikTok yang sholatnya kalau menteker jembatan kan, jembatannya lain udah khotbah gitu ya, esensi sholatnya, tapi kan fokus di depan konsumsi ada ya bocil gitu ya sholatnya cepet banget, ya itu mah orang anak kecil lah ya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak berdampak si ibadahnya karena hanya sebatas fisik, ya, dia hanya jasadiahnya aja yang keras ya ibadah, hanya badan, tapi dia nggak punya perasaan connect, otaknya kemana-mana gitu ya. Tapi satu sisi kalau menurut Gus Bahaya, Masya Allahnya nih, kata Gus Bah gini, ya nggak apa-apa orang kalau sholat atau ibadah itu sebatas formalitas, misalnya sholat sebatas formalitas gerakan dan lain sebagainya, karena dengan dia sholat dia udah mengurangi perbuatan keji dan mungkar gitu. Seenggaknya 10 menitnya tuh 10 menit pakai ibadah gitu. Meskipun abisnya maksiat lagi gitu. Abis sholat maksiat lagi, abis sholat melakukan sesuatu yang zalim lagi gitu, atau banyak hal lah ya. Tapi dengan sholatnya di waktu itu dia sedang mengurangi perbuatan keji dan mungkar. Ini pun satu hal kebalikan lagi. Ane pernah lihat tuh di coffee shop gitu ya, mau ke musola, ini ceritanya, mau ke musola, karena udah maghrib waktu itu maghrib, ada teteh yang lagi sholat dan musolanya sempit, cuman cukup duaan, kan nggak mungkin Ane masuk kan, ada teteh, itu di daerah Cihapit lah coffee shop, nah masuk nunggu tuh ngantri di luar kan udah wudhu, masih ada teteh yang lagi sholat maghrib waktu itu. Ya pas tentu wah jarang-jarang kan di coffee shop yang lagi ngetren, yang lagi estetik, ada perempuan yang ingat sholat maghrib gitu ya, meskipun itu di musola. Ya sebagaimana sholat perempuan pada umum kan, pakai mukena, sejadah dan sebagainya. Pas Ane masuk, ada teteh, tunggu di luar, tunggu beres kan? Ya tadi dia beres, dibuka tuh mukenanya, keluar dia, Ane kaget karena penampilan dia anak skena, skena banget, pakai celana pendek, terus nggak pakai kerudung gitu ya, si bajunya tuh ya anak-anak skena lagi ya, karena nggak mungkin pakai kerudung celana pendek, nggak cadai, iya maksudnya sepatu nih beles, anak-anak skena lah gitu ya, celana pendek entah rok atau celana, pokoknya si teteh ini skena banget itu, nggak pakai kerudung, tapi dia ingat sholat loh maksudnya. Makanya kan Ane nggak judgement di situ. Itu lebih baik mungkin yang dia nggak tahu dari seluruh syariat di dalam Islam hanya menutup aurat, sehingga dia tidak mengamalkan menutup aurat itu. Tapi dia tahu loh ada syariat sholat, dia tahu loh ada syariat misalnya mungkin dilarang menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Tapi di dalam semua syariat di dalam Islam dia cuma nggak tahu menutup auratnya doang gitu. Nah orang-orang sekarang gitu kan ya, ada orang yang nggak pakai hijab tuh, ada apa tuh yang di Instagram tuh ada fitur yang at yours, template at yours, ada 6 atau 4 kolase foto yang menampilkan ini bukan hijab, it's not hijab, yang kelihatan leher gitu ya, kelihatan leher atau hijabnya cuman ngasal diputerin doang. Bisa nggak kita berpikir lebih positive vibes? Maksudnya bisa jadi orang-orang yang melakukan hijabnya seperti itu dia nggak tahu gitu bahwa itu tuh dilarang di dalam Islam. Sedangkan kita sebenarnya banyak yang kita juga nggak tahu dan kita nggak malin. Kita cuma tahu sebagian dan yang nggak tahunya juga lebih banyak, atau bahkan kita tahu tapi nggak ngamalin misalnya. Kita tahu bahwasanya bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang belum resmi menikah itu dilarang misalnya, tapi kita sengaja misalnya melakukan itu, satu pelanggaran kan, orang pelanggarannya cuma satu,
hijabnya nggak sempurna gitu ya. Dan dari ketidaksempurnaan itu sisanya dia sempurna misalnya. Kan kita harus berprasangka baik. Ya, betul. Sedangkan kita taunya banyak tapi yang dilanggarnya juga banyak gitu. Yang tidak diamalkannya juga banyak. Ya. Jadi mikirnya harus sekarang seperti itu. Berarti kan tadi yang kata antum ya, bahwa ilmu itu harusnya melahirkan kebijaksanaan. Sebenarnya mah soal metode. Kan penyampaian bisa jadi maksudnya baik tapi penyampaiannya jadi asa budak badu gitu, gitu ya. Terkesan mendemo gitu kan ya. Padahal kalau diedukasi baik-baik juga kan bisa sebenarnya. Misalkan kayak beberapa konten tuh di hijab alila mungkin dan sebagainya kan dalam tapi soft gitu kan ya. Bisa juga dengan seperti itu ya. Tadi berarti setelah kita paham nih tadi berwawasan berilmu itu banyak sekali kan ya ruang-ruangnya gitu ya. Termasuk tadi kita masuk ke bab syariat kan ya. Jangan langsung menjudge kan ya kalau kita melihat seperti gitu gitu. Tapi harusnya ketika kita benar merasa gitu ya asa pangsolehna ya orang gitu. Justru harusnya melahirkan kebijaksanaan gitu ya tadi. Jadi bijak, terus bisa tahu memilah. Kalaupun mau mengingatkan, diingatkan dengan cara yang baik. Gitu kan ada rumusannya ya, dari Allah kan gitu ya. Apabila kita bisa dengan tangan, maka dengan tangan gitu ya. Kalau nggak bisa, berarti dengan ucapan yang baik. Atau seminimal-minimalnya dengan doa kan dengan gitu doa ya. atau dengan hati ya. Dengan hati kan gitu ya. Jadi teman-teman semakin kita berwawasan tuh harusnya bijaksana kan jadi ya. Jangan malah mudah menjudge, jangan malah gampang menghardik orang lain kan gitu ya. Teman dari di bab-bab tertentu mah emang kita perlu intelektual ya. Selain memperdalam bab intelektual, kita pun tadi perlu memperdalam ilmu agama. Karena nanti semakin kita paham tadi ya kan ya, ilmu dalam beribadah semakin enak dekat takarub ke Allahnya gitu ya. Makin dapat manfaat daripada ibadah itu. Jadi semakin kerasa tuh takarub sama Allah tuh gitu. Ketika kita paham, oh salat tuh kan tiap bacanya itu dibalas ya. Ketika kita baca Al-Fatihah itu kan Allah membalas, Allah menjawab. Allah ngejawab DM kita kan. Nah, kalau jawab DM kita kan gitu ya. Kan kalau kita nggak tahu mah ya udah Al-Fatihah itu jadi cepet kan ya. Jadi nggak kerasa kan gitu. Tapi ketika kita tahu ilmunya bahwa oh ketika kita baca Al-Fatihah tuh Allah menjawab sebenarnya gitu. Abu Bakar baru takbir udah nangis. Ya. Kenapa bisa gitu? Karena pakai ilmu. Karena pakai ilmu kan ya. Karena paham ilmu dalam beribadahnya dalam kan gitu ya. Nah, jadi di malam hari ini kita udah ngobrol banyak ya tadi. Bukan hanya intelektual, tapi kecerdasan itu berkaitan juga dengan spiritual tadi ya. Nah, kan banyaklah orang lain berbicara tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Pada hari ini tadi sudah disimpulkan sama Kang Gania bahwa kecerdasan spiritual itu penting juga karena akan melahirkan kebijaksanaan, ketenangan terhadap emosional dan tentu mempengaruhi ke kecerdasan intelektual tadi ya. Bagaimana kita bisa jadi bijak dalam menggunakan ilmu gitu. Itu mau closing statement? Nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Nggak usah lah. Itu tadi aja sama saya. Oke, begitu teman-teman ya. Di malam hari ini kita udah ngobrol banyak tentang kecerdasan ya intinya gitu. Dan kecerdasan bukan hanya di intelektual, tapi ada juga di emosional dan spiritual. Nah, buat teman-teman yang nantinya yang nonton video ini terus pengen join ke Manuma, silahkan bisa klik link di bio Instagram Manuma dan add kita ngaji bareng. Insya Allah nanti bakal ada info terkait kajian maupun nanti ada kelas-kelas khusus ya sama Kang Ganin dan pemateri-pemateri lainnya gitu. Oke, itu aja di malam hari ini. Semoga ada yang bisa jadi bakal buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya maupun dari Kang Gani. Dan terus pantengin Instagram Manuma buat tahu kegiatan-kegiatan dan informasi lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.